Senja di ujung Ramadan part 5. Memandang bayangan diri dalam cermin, kusadari aku jauh lebih cantik daripada 5 bulan yang lalu. Kulitku yang dulu kecoklatan setiap hari beraktivitas di bawah terpaan matahari, membantu ibu di ladang, kini tampak cerah dan bersih. Ada rona kemerahan alami di kedua pipiku. Tak heran, Fatihah menuduhku berdandan untuk menggoda suaminya. Menyambar sajadah, aku bergegas keluar dari kamar untuk salat tarawih perdana di masjid bersama ibu. Beliau sudah siap bersama Amira. "Bapak mana?" tanyaku. "Bapak tidak enak badan, biar istirahat saja dulu. Terus Fatihah sama Arman?" Ibu dan Amira kompak menghembuskan nafas kesal. "Tidak usah menunggu mereka, ayo kita berangkat," ajak Amira. "Tunggu sebentar, aku tidak membawa sandal jepit." "Pakai saja punya bapak, itu di depan pintu kamar." Aku bergegas mengambil sandal jepit yang sudah agak buluk dan memakainya. Bertiga kami berangkat ke masjid, tak jauh dari rumah. Manusiawi, ada perasaan sedih dan marah ketika berpasang-pasang mata menatapku dengan sorot mencemooh. Peristiwa 5 bulan yang lalu tentunya belum hilang dari ingatan para warga. Telingaku menangkap bisik-bisik lirih ketika ibu dan Amira menggandengku memasuki gerbang masjid. Perawan tua yang malang. Hari pernikahannya berantakan. Calon suaminya justru menikahi adiknya yang jauh lebih muda dan cantik. Ada pula yang terang-terangan meneriakiku. "Salma, itu Salma kan?" Terpaksa kedua sudut bibirku kutarik, memberinya seulas senyuman. "Kamu pulang, Sal. Kalau aku jadi kamu, lebih baik minggat selamanya dari rumah, daripada harus melihat adikmu bersama bekas calon suamimu." "Tidak usah ditanggapi," bisik ibu. Buru-buru menggandengku berlalu. "Monggo Mbak Iin, terawih sebentar lagi mulai." Menggigit bibir kuat-kuat saat mata terasa memanas. Aku bersikeras tidak akan menunjukkan air mataku di depan orang lain. Di depan adik-adikku saja pantang bagiku menampakkan kelemahan, apalagi di muka umum seperti ini. Kutelan segala rasa sakit yang mencapik. Batinku yang terluka bertanya-tanya, apa kesalahan yang pernah kulakukan hingga Allah menghukumku seperti ini? Namun buru-buru kutepis perasaan tersebut. Aku tidak pernah meragukan rencana Allah. Mungkin saat ini Ia memberiku rasa sakit yang begitu dalam. Tapi siapa yang dapat menyangka jika Ia telah menyiapkan kejutan indah di baliknya bila aku bersabar. Ini bukan hukuman, melainkan ujian kesabaran. Menuruti nasihat Bapak, apapun perlakuan orang padaku, aku akan berusaha ikhlas. Kuyakini keikhlasan pasti akan berbuah baik. Segala kemelut yang mengganggu pikiranku sejenak terangkat begitu aku meletakkan kening di atas sajadah, bersujud kepada Penciptaku. Hatiku terasa begitu damai. Tidak ada rasa sakit dari luka yang ditorehkan orang-orang padaku. Hatiku lapang. Digunjing karena menjadi perawan tua, rupanya jauh lebih baik dibanding dituduh mencuri sebuah sandal. Meski cara menasihatinya sangat baik, sesuai ajaran Rasulullah. Tapi tetap saja, aku merasa begitu terhina. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba aku dihadang penjaga masjid dan dimintanya untuk melepas sandal jepit milik bapak yang kupinjam. Untung laki-laki muda itu melakukannya setelah semua jamaah bubar meninggalkan masjid. "Ini bulan puasa, Mbak. Kebiasaan lama jangan dibawa-bawa di bulan suci," katanya mulai menasihati. "Astagfirullah, sampeyan menuduhku mencuri, Kang." "Saya tidak menuduh Mbak Salma mencuri, tapi menukar sandal milik orang lain. Sama saja mencuri.
Dosa menuduh orang mencuri, Kang. Apalagi tanpa bukti. Tapi sandal yang dipakai Mbak Salma itu bukan milik Mbak. Memang benar, aku meminjamnya dari Bapak. Sudahlah Mbak, lepas saja sandalnya dan berikan pada pemiliknya. Sambil minta maaf, masalah selesai. Asal Mbak Salma tidak mengulanginya lagi. Loh, mana bisa begitu, Kang? Aku tidak bersalah. Kok disuruh minta maaf sama memberikan sandalku? Kukuhku. Mbak, orang yang sandalnya Mbak tukar, itu bukan orang sembarangan loh. Itu, beliau masih mundar-mandir mencarinya. Ku hembuskan napas dalam-dalam, lalu beranjak menghampiri pria yang berdiri di serambi, sambil menoleh ke sana kemari mencari sandalnya. Sampean yang kehilangan sandal, Kang? Tanyaku. Namun untuk sesaat terpaku melihat sosok tinggi tegap dalam balutan sarung dan baju koko tersebut. Tak hanya perawakan yang bagus, wajahnya pun rupawan. Aku merasa tidak asing. Kamu melihatnya? Berat dan dalam suaranya. Kang jaga masjid itu tiba-tiba menghadangku dan menuduhku telah mencuri sandal milik sampean. Tatapan pria itu turun ke kakiku dan mengerutkan kening. Aku tidak diperbolehkan pergi sebelum menyerahkan sandal milikku pada sampean. Itu memang sandal saya, katanya. Ini milikku, Kang. Saya pinjam dari Bapak. Mungkin milikmu yang itu. Tunjuknya pada sepasang sandal yang sama persis seperti yang kukenakan. Hanya saja lebih jelek. Seketika aku merasa malu sekali, menyadari telah melakukan kesalahan. Astagfirullah, tertukar, Kang. Maafkan aku. Buru-buru ku lepas sandalnya dan mengambil sandal buluk milik Bapak. Aku tidak tahu bagaimana bisa berpindah ke sini. Seingatku tadi melepasnya di sana. Tidak apa-apa, jawabnya singkat. Lalu mengenakan sandal tersebut dan berlalu. Ia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih. Mataku mengikuti gerakannya. Pria itu menaiki motor jumbonya, kemudian pergi begitu saja keluar dari gerbang. Aku melongo di tempat. Nantikan kelanjutannya hanya di Cerita Puspa. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.